Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ada Kak Fia, Kak Nurul, Jania. dan kita akan ngobrol lagi ngomongin buku. It's a review time kan jadi. It's a review time bareng sama kita bertiga. Nurjan. Oke. Kita ngomongin buku, dan kemarin kan kita udah ngomongin buku anak-anak ya. Sekarang kita ngomongin buku soal mama papanya. Soal mama papanya. Padahal kita ada mama papa belum sih, guys? calon. Amin. Amin ya. Jadi sebelum terjun ke dunia mama papa, setidaknya kita belajar dulu lah ya. Bahwasanya ini bukunya aja judulnya apa? Rumah tangga anti stres. Seni mengolah stres dan emosi keluarga. Jadi Kenapa jadi salimat banget? Jadi dalam buku ini adalah isinya tentang cara mengelola stres ketika sudah berkeluarga, karena judulnya aja rumah tangga ya. Nah, ada yang bisa ceritain gak sih guys, ini kenapa rumah tangga anti stres gitu? Kenapa ya? Kenapa ya? rumah tangga anti stres? Karena menurut riset oke. Kalau dilihat-lihat ya di masa kayak sekarang pandemi gini, kayaknya banyak banget keluhan dari mama dan bapak-bapak tentang emosi dan stresnya mereka gitu selama pandemi, baik itu dari WFH, terus juga mengelola keluarga, terus ekonomi kan juga pengaruh kan pada saat pandemi itu kan, karena itu bisa menjadi faktor juga di keluarga kita gitu. Nah, Kak Nurul pernah nggak sih dengar cerita tentang keluarga yang stres, apalagi masa-masa pandemi gini? Pernah banget, apalagi kan sekarang pandemi kayak gini, angka perceraian makin tinggi ya. Oh iya banget. Jadi kemarin tuh ada ibu-ibu yang cerita sama aku, dia habis berantem sama suaminya hanya karena masalah mie ayam. Wow, itu mie ayam sedih kali dengernya ya. Kok gue kena gitu kan? Mie ayam loh. Jadi sebenarnya titiknya adalah di mana si ibu ini nungguin suaminya datang, nungguin mie ayam itu loh, lama. Jadi pas suaminya datang, mie ayamnya dikasih, si ibu udah bete nunggunya, akhirnya dilempar dan terjadilah piring terbang. Aduh. Sebenarnya mungkin ya itu bukan masalah mie ayam aja, tapi faktor sebel menumpuk-numpuk kayaknya ya. Iya kayaknya kan sesuatu yang ditahan. Akhirnya meledak ada waktunya gitu. Nah, ini nyambung banget nih dengan buku ini, karena di sini juga diceritain tentang kesatria. Pernah dengar nggak sih guys? Satria, bajai hitam. Iya, superhero. Jadi bukunya ada superhero-nya guys, nggak ada yang. Jadi di sini tuh ada kesatria, itu adalah sebuah istilah yang mana terdiri dari kenali, Sadari, terima, kelola. Nah, Kesatria. dan itu di sebuah istilah itu ini loh buat kita gitu. Jadi pegangan buat kita ketika kita menghadapi masalah gitu. Misalnya kita tanpa kita masuk ke dunia pernikahan, misalnya kayak kita kan belum nih, kesatria itu bisa banget kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya kan kayak sering banget nih kita dalam hidup tuh ada aja nemuin sesuatu itu yang tidak menyenangkan. Terus lewat kesatria ini kita dibantu untuk bisa melakukan atau melampauinya itu dengan baik gitu. Misalnya sesederhana kita diomongin deh sama orang gitu, itu kan gak enak banget ya kalau misalnya kitanya nggak ridho untuk diomongin gitu, apalagi konotasinya tuh negatif semua, meskipun mungkin ada benarnya, tapi dari situ kita kenali dulu nih perasaan kita waktu diomongin apa. Misalnya rasanya kesel gitu, dan udah kesel itu disadari juga kalau kita punya perasaan kesel itu. Habis itu apa? Terima. Langsung ngebling ya Bun, kayak didongengin ya Bun. Terlalu terpukau nih. Iya lagi hikmat mendengarkan. Tiba-tiba aku dadakan. Terus terima kalau kita tuh kesel. Jadi jangan kayak orang denial gitu, atau kita tuh menyangkal kok kayak gitu aja masa kesel sih, aku nggak kayak gitu, kayak aku nggak baperan deh gitu. Nah kalau udah denial atau menyangkal itu ada, itu sebenarnya sebuah warning ke kita.
Padahal kalau misalnya kita kesel juga wajar kok. Yang gak wajar adalah kalau kita melampiaskannya dengan cara yang tidak baik gitu. Makanya setelah itu ada kelola. Kelola itu adalah gimana caranya kita biar tahu nih apa yang ingin kita lakukan dengan perasaan kesel itu. Kan kayak kita sering banget ya kalau misalnya ngelihat orang atau mungkin ke diri kita sendiri. Kalau udah kesel tuh kayak implikasinya buruk lah gitu. Entah kita ada aja yang ngomel di media sosial, imbasnya kan nggak baik. Ada juga yang misalnya banting-banting barang gitu, barangnya jadi rusak. Terus ada lagi misalnya marah-marah ke depan orangnya gitu, ujung-ujungnya nyakitin orang lain, itu kan yang nggak baik. Itu maksudnya dari kesatria. Gitu. Jadi macam-macam ya orang itu mengutarakan emosinya. Jadi kita tuh harus punya seni mengolah emosi karena kan kesehatan mental itu penting. iya Ketika kita bisa mengelola emosi, maka jiwa kita, mental kita pun akan sehat gitu. gitu. Anyway, tadi kan ngomongin masalah psikologi ya. Emang buku ini ditulis oleh siapa sih guys? Oh iya. Oleh siapa kan buku ini ditulis? Coba kan Nurul bacain. Buku ini ditulis oleh keluarga sadar jiwa. Jadi yang nulis ini nih para mama-mama kesatria juga nih Kak. Ada berapa penulisnya Mbak Nurul? Ada 8. 9. 9 buku ini. Terus buku ini juga bukan mama-mama biasa kan ya. Iya. Jadi emang udah expert di bidangnya, udah berapa kali menangani masalah-masalah rumah tangga, keluarga, terus bisa membagi itu juga emang karena bisa menulis gitu. Jadi yang di-share ini bukan omong kosong jadinya. Kayak kita merasa dirangkul lah ya gitu. Kalau mungkin udah berumah tangga tuh kayak aku bisa menyalurkan emosi negatif aku ke tempat yang baik gitu. Emang buku ini buat ibu-ibu aja berarti Kak? Enggak dong. Betul ya. Ada buat ibu-ibu juga buat bapak-bapaknya nih. Jadi bapak-bapak kesatria bisa juga baca bukunya. Oke, ini kita iya, jadi satu set bukunya itu terdapat 3 buku. Oke, ada ini rumah tangga anti stres, ada jurnal untuk bapak, jurnal anti stres, dan jurnal untuk mamanya juga. Di dalam jurnalnya ada apa nih, Mbak Bia? Ada ini tulisan. Bukan buku gambar soalnya ya, jadi ada tulisannya. Dan tulisan ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili atau misalnya kayak kita lagi curhat ke psikolog. Tapi ini bahasanya kayak ketemu temen gitu. Kayak, Pak, apa sih rasanya ketika marah? Emang siapa sih yang Bapak bikin kesel gitu. Jadi nggak kayak emang pasien bagaimana kan? Ntar malah nutup diri ya. Jadinya bahasanya lebih friendly gitu. Kayak coba gambarkan Pak, apa sensasi yang Bapak rasakan di tubuh Bapak waktu kayak itu gitu. Rasanya itu apa? Jadi bahasanya lebih informal. Ini juga mama-mamanya juga dikasih pertanyaan serupa biar bisa disalurkan dengan baik rasa-rasanya tuh. Misalnya emosinya lagi happy ya dikasih tahu ya aku happy, aku bersyukur begini gini. Ternyata hari ini susahnya sedih, entah sedih karena misalnya hujan dan nggak bisa jemuran gitu ya, nggak bisa jemur baju atau jemurnya atau cucian numpuk gitu. Dikenali emosi hari ini. Jadi supaya tidak dilampiaskan kepada orang lain gitu. Di sini juga ada nih pikiran negatif dan cara mengatasinya nih. Bisa banget buat jadi panduan bapak-bapak semua. Karena kan sering banget ya bapak-bapak itu terjebak pada emosinya. Betul. Yang nggak bisa diuraikan tapi dilampiaskan kepada tempat yang salah termasuk keluarganya. Sering nggak Mbak Nurul itu dengar-dengar? Mungkin Mbak Nurul sebagai Sering banget, apalagi kan biasanya cowok tuh suka nahan emosi ya. Kayak gimana caranya biar nggak kelihatan nangis, gimana caranya biar marah tapi nggak kelihatan sama orang gitu. Padahal itu nggak baik ya. Padahal kalau misalnya diungkapkan juga nggak apa-apa gitu. Iya, Namanya juga manusia. Cuman nggak banyak orang yang tahu bahwasanya itu normal gitu. Padahal kalau sedih juga kita ya sebagai manusia wajar. Gitu tuh guys. Dan jadi buku ini tuh murah, berapa harganya Kak Jania? harga normalnya itu 148.000 Gitu. Jadi bisa dibeli di mana? Bisa di web kita di rmstore.id atau di agen-agen terdekat di kota kesayangan teman-teman. Tersebar di Indonesia jadinya ya. Betul banget. Harganya 148 dapat 3 buku. Udah gitu ada bonus-bonusnya ya. Betul banget. Di sini juga ada challenge-challenge-nya buat mama sama bapak untuk mengolah emosinya. Jadi bapak-bapak kalau misalnya bapak-bapak merasa tertekan atau merasa mungkin happy juga atau merasa
pikiran semrawut gitu. Bisa loh diuraikan lewat buku ini gitu. Misalnya bapak-bapak ini bukan tipikal yang ngomong banyak. Pengennya tuh tipe-tipe yang nulis daripada menyebabkan masalah di media sosial. Tapi seru tuh. Ibu-ibu curhat di medsos itu nggak cukup satu loh. Iya, bener banget. Terus tapi ini ya, ribut satu sama lain gitu ya. Iya, tapi ya gitu sih. Efeknya jadi bahaya, ada plus minusnya sih. Kalau misalnya ya curhatnya dari hati banget terus ditujukan spesifik untuk satu orang, perang-perang deh tuh. Jadi Banget buat mama dan bapak mengelola emosinya agar mampu menjaga ketahanan keluarga, menjadi keluarga yang tangguh, iya nggak sih? Keluarga yang tangguh, keluarga yang kesehatan jiwanya, mentalnya itu stabil. Karena kalau misalnya dari orang tuanya aja udah goyah gitu ya, atau misalnya lagi nggak stabil emosinya, efeknya ke dampak keluarga besar, ke anak-anak. Anak-anaknya ngerasa kayak kok orang tua aku angker ya. Gak bisa diajak ngomong gitu. Harusnya kan keluarga jadi tangan pertama yang mengulurkan bantuan kepada kita saat kita terluka, bukan menjadi muara atau sumber dari masalah. Itu kata-kata siapa ya Kak Jania? Makanya buat teman-teman di situ tuh banyak banget quote motivasi juga, jadi ya bagus. Iya, jadi ini ya keinget-inget ya. Tapi yang aku rasain juga dari buku ini nggak cuma quotes-nya aja yang bagus, warnanya juga menenangkan banget loh. Iya, ya colorful ya. Iya. Ada beberapa warna lah intinya. Nih juga bukunya bapak banget, bapak banget. Jadi menarik lah, nggak yang asal jadi gitu loh. Tapi ini dipikirkan matang-matang, baik segi konten, pengemasan, terus ada gambar-gambarnya juga, gitu. Jadi teman-teman jangan lupa beli ya teman-teman, bapak-bapak. Order bukunya. Iya, karena mungkin di antara kita juga ada yang merasakan hidup yang tidak mudah. Terus kita udah bingung banget ya, kalau mau ke psikiater atau ke psikolog itu mungkin butuh biaya yang banyak. Ini ada loh aplikasinya, kita tuh bukan aplikasi, pengaplikasiannya itu. Misalnya hari pertama ngerasain apa, hari kedua ngerasain apa. Jadi berkala gitu ya kita ngisinya. Gitu loh. Oke, ada yang mau dibicarakan lagi? Sudah cukup, mudah-mudahan buku ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengelola emosinya. Iya, yang jurang mamanya. Oke, segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel kita hari ini. Dan see you untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1 ya.